update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Saya sampaikan barangkali bahwa permohonan maaf dan penyelesaian bukan penghapus pidana. Kalau itu diterapkan, maka semua orang akan bebas dari ancaman pidana. Maka dari itu alasan pemaaf dan alasan pembenar itu bukan bagian dari penghapus pidana. Yang putih ya? Itu siapa? Pojok yang megang kertas. Bang, sini bang. Lihat backgroundnya sana bang. Selamat jumpa bang. Mana yang mau dipegang? Mau dipegang Masa semuanya sayang. Nanti aku mau datang lagi bang. Yang jual mahal aku pegang. Betul. Hati, di mana kamu? Sayang. Aku di mana darling? Beb. Brother. Aku di sini. Gak bisa jongkok, say. Enggak masuk, kamu sebelah sini, aku di sini. Oh, Tukeran. Mau di TKP. gigi banget. Makasih ya. Bawah. Mau becek. Loh, ente pegang tas gua. Dipasangin. Teman-teman kita mundur lagi deh. Ini. Ya mundur yuk. Maju lagi lah. Abang untuk sama. Maju abang. Mau dipegang. Semangat emang. Naik cek. Emang enggak bisa diem. Naik aneh. Oke, dipegang ya. Enggak ada. Ada cara kudaman, kan aman. Oh, jaga ganteng belum? Ganteng nih bang. Balik dulu lah, lihat. Balikin aja semuanya, balikin. Kiri, belum Pakai mepet. datu. Udah. Oke, yuk. Oke, terima kasih rekan-rekan media semua telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami mendatangi Polda Metro Jaya terkait dengan SPKT membuat sebuah laporan polisi terkait dengan dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang berprofesi sebagai artis atau public figure dengan inisial RK. Adapun yang kami laporkan terkait dengan bukti video, kemudian terkait dengan bukti surat berkenaan dengan print dari gambar-gambar, kemudian sekaligus yang terakhir bukti yang kita sampaikan adalah website link yang bermuatan asusila. Maka dari itu kita menyampaikan laporan ini berupa bukti video dengan berdurasi 10 menit 52 detik dan 1 menit 58 detik. Adapun video tersebut sudah tersebar di ruang publik, maka dari itu kami sebagai Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia yang merupakan memiliki kepentingan hukum sebagai bagian dari elemen masyarakat untuk menyampaikan laporan polisi ini dengan harapan pihak penyidik khususnya Polda Metro Jaya dapat mengungkapkan peristiwa pidana ini sehingga perbuatan ini tidak terulang kembali. Adapun pasal yang dapat disangkakan terhadap public figure ini yaitu pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 terkait dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kemudian pasal berlapis yaitu pasal terkait dengan Undang-Undang Pornografi pasal 4 junto pasal 10, kemudian terkait dengan junto pasal 42 terkait dengan Undang-Undang Pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Adapun konten yang kami sampaikan yaitu perbuatan asusila yang berkenaan dengan barang siapa yang mendistribusikan dan mentransmisikan, artinya yang membuat video dan yang menyebarluaskan video itu dapat dikenakan.
Kemudian dijuntuh dengan pasal 10 Undang-Undang Pornografi yang membiayai membuat video. Maka ini ada korelasi terkait dengan beberapa konten film dewasa yang dibuat pada beberapa minggu yang lalu. Maka penyidik membuat pasal berlapis terkait dengan yang membiayai konten asusila, yang membuat konten asusila, dan yang ketiga terkait dengan yang menyebarluaskan konten asusila. Maka dari itu kami berharap ini peristiwa harus diungkapkan secara adil supaya ada rasa keadilan bagi masyarakat itu ya. Tapi udah pasti Bang, artinya yang berada di video itu Diduga kuat inisial RK karena peristiwa ini dilakukan berulang kembali. Sebelum kita menyampaikan laporan polisi, barang tentu kami sudah berkoordinasi dengan para ahli terkait dengan apakah betul-betul ini konten video beliau ataukah bukan. Maka di itu kita sampaikan laporan polisi sebagai bentuk dari penegakan hukum. Maka penting bagi kami untuk menyampaikan laporan polisi ini supaya tidak terjadi persepsi di masyarakat sehingga perbuatan serupa terulang kembali gitu. Bang, Ya, mungkin gitu. ya sebelum ini RBK juga sempat memposting bahwa ada beberapa pelaku yang sudah ditangkap, Bang. Mungkin Abang sendiri. Ya, itu saya sempat kemarin sudah koordinasi ke penyidik. Kita bilang apakah pelakunya sudah ditangkap? Penyidik bilang belum ada karena info mereka bahkan bertanya itu penyidik yang mana melakukan penangkapan. Karena kita ada 2 laporan. Pertama itu berdurasi 4 menit yang kita sampaikan ke kawan-kawan Barreskrim. Sampai hari ini masih dalam proses penyelidikan, belum masuk ke lidik. Kemudian hari ini kita menyampaikan laporan polisi 2 video, 1 menit 88 detik dan 10 menit 52 detik. Jadi 3 video, 1 sudah di Barreskrim, 2 ada di Polda Metro. Terkait dengan status yang menyatakan bahwa sudah ada pelaku yang dilakukan penangkapan dan penahanan, sampai hari ini belum terkonfirmasi. Maka dari itu penting bagi teman-teman untuk menyampaikan, bertanya kepada kawan-kawan penyidik apakah informasi itu benar. Karena bagaimanapun juga itu kan merupakan status beliau dan kita tidak tahu sumbernya dari mana. Maka dari itu kami meyakini proses ini masih dalam proses penegakan hukum dan belum ada pelaku yang ditemukan terkait dengan pelakuan ini. Maka dari itu penting penyidik untuk menyampaikan ke publik kalaupun sudah benar video yang mana, siapa pelakunya gitu. dari laporan ini yang diutamakan penyebarnya atau 3 ya, jadi undang-undangnya berlapis, undang-undang ITE sama undang-undang pornografi. Undang-undang ITE itu yang mendistribusikan dan mentransmisikan, artinya yang membuat dan yang menyebarluaskan. Kemudian undang-undang pornografi, undang-undang nomor 44 tahun 2008 itu ada pasal 4 dan pasal 10, itu yang membiayai. Nah ini ada korelasi dengan kejadian rumah produksi film dewasa yang ditangkap oleh kawan-kawan Polda. Maka kawan-kawan Polda mencoba mengembangkan perkara ini 3 objek. Siapa yang biayai, siapa yang membuat, dan siapa yang menyebarluaskan. Yang selama ini dilakukan terkait dengan yang menyebarluaskan. Makanya penting bagi kami untuk mendorong kawan-kawan penegak hukum harus bersifat adil supaya ada rasa keadilan bagi masyarakat. Jadi siapa yang membuat, siapa yang biayai, dan siapa yang menyebar itu harus dilakukan penangkapan dan penahanan. Karena kalau tidak dilakukan itu, maka perbuatan semula akan terus terjadi. Nah, tidak ada efek jerah begitu ya. Bang, tadi Abang bilang ada membiayai, artinya video ini direncanakan banget atau kayak gimana? Ya, karena sudah terjadi berulang-ulang kembali, maka kami menduga pasti ada orang yang membiayai. Apakah itu untuk kepentingan pribadi ataukah itu untuk kepentingan perekonomian. Maka dari itu dia membuat video yang berulang-ulang, kemungkinan besar ini kan dapat dikonsumsi publik, mungkin ada yang biayai. Maka penting pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang Pornografi itu untuk diterapkan sehingga ada pasal berlapis, siapa yang biayai, siapa yang membuat, siapa yang menyebarluaskan harus dilakukan penegakan hukum. Kalau tidak, ya tadi saya sampaikan tidak ada efek jerah dan perbuatan terus berulang kembali. Gitu. Bang, laporan sekarang bukti-bukti sama nggak Bang? Ya beda, kalau di Barreskrim itu kan berdurasi 4 menit sekian detik ya. Itu sekarang masih dalam proses penyelidikan, masih terus digali informasinya. Sementara di sini ada 2 video berdurasi 1 menit 58 detik dan 10 menit 52 detik. Dan bukti yang kita sampai pertama barang tentu bukti elektronik dan surat. Bukti elektronik itu terkait dengan video dan gambar yang merupakan screenshot dari video tersebut. Dan yang kedua bukti surat terkait dengan website link dari yang menyebarluaskan itu.
Nah sekarang kan sudah ada 2 alat bukti, bukti elektronik, bukti surat, nanti keterangan saksi dan keterangan ahli. Maka kami meyakini sudah lebih dari 2 alat bukti, jadi penyidik tidak perlu ragu lagi untuk melakukan proses gelidik, penangkapan dan penahanan gitu ya. Kalau juga nanti akan berminta maaf gimana Pak? Sudah saya sampaikan barangkali bahwa permohonan maaf dan penjelasan bukan penghapus pidana. Kalau itu diterapkan, maka semua orang akan bebas dari ancaman pidana. Maka dari itu alasan pemaaf dan alasan pembenar itu bukan bagian dari penghapus pidana. Itu ranahnya kawan-kawan dari persidangan yang akan membuktikan apakah relevan alasan penghapus dan pidana. Karena perbuatan ini terus diulang-ulang kembali. Maka barang tentu menurut hemat kami tidak relevan kalau alasan pemaaf dan pembenar dijadikan sebagai penghapus pidana. Kalau itu diterapkan, maka kami meyakini tidak akan terjadi efek jerah dan perbuatan ini akan terulang kembali. Tanggapan dari penyidik sendiri Setelah kita laporkan, mereka berjanji akan melakukan progres cepat, akan melakukan penegakan hukum cepat supaya ada kepastian dan keadilan hukum. Nanti mungkin teman-teman bisa untuk ke kawan-kawan cyber bertanya terkait dengan perkembangan laporan. Yang informasi yang kami dapatkan dalam minggu ini kita akan dimintai klarifikasi sebagai pelapor terkait dengan laporan yang kita sampaikan. Nanti next time mungkin minggu depan sudah ada penggalian informasi. Setelah itu dia gelar perkara, naik ke lidik dan menetapkan status tersangka atau yang ditahan gitu ya, dan seterusnya lah. mungkin ada bukti-bukti baru lagi Bang minggu depan atau kayak gimana? Ya barang tentu kita juga mendapat informasi ada di akun Twitter ya. Nanti itu sebagai alat bukti nanti kita sampaikan, dan juga ada bukti website ada 2. Jadi ada link websitenya itu 2. 1 sudah kita sampaikan hari ini, dan nanti bukti tambahan 2 itu terkait dengan bukti tambahan Twitter dan ada bukti website nanti kita akan sampaikan pada saat kita di BAP ya. Ada tambahan lain? Bang, tunjukin bang. Ini tambahan dulu nih. Bang mau ngomong aja Bang. Bahwa kita ini bagian dari masyarakat yang punya peran penting untuk Bang, depan Bang. kita ini bagian dari masyarakat yang punya peran penting untuk menyampaikan keresahan masyarakat yang hari ini sangat marak sekali, biar masyarakat mendapat kepastian hukum dan keadilan hukum. Dan perlu dicatat bahwa ini seharusnya menjadi atensi karena ini sangat merugikan generasi muda kita ke depan. Itu saja. Cukup Bang. Caranya Bang, mungkin Bang masih toksik. Ya, di bawah. Sayapnya Bang Zainul siapa? Bang sini. Sayapnya Rio. Rio salah yang Rio dia Jurek juga. Rio yang rambutnya kayak copet. Udah mati dia. Dia kan selalu main di belakang layar. Tahu bang? Si Rio bang. Jurek. Jurek. Udah ya? Dah. Bang, saya belum bang. Dia mau lagi. Jadi pegang Bang. Nah.